Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosiana dengan NIM belakang 084. Saya akan membawakan materi tentang sampling dan kita langsung saja ke materinya. Seperti yang kita tahu bahwa statistik itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada statistik deskriptif dan yang kedua itu ada statistik induktif. Nah, statistik deskriptif itu menggambarkan keadaan data atau sampel, sedangkan statistik induktif itu bertujuan untuk menyimpulkan tentang karakteristik populasi yang pada umumnya dilakukan berdasarkan pada data sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Nah, setelah itu kita harus mengetahui, terlebih dahulu apa itu populasi dan apa itu sampel. Nah, eee, populasi itu adalah keseluruhan objek yang hendak diduga atau diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Jadi sampel merupakan himpunan bagian dari populasi. Nah, apa sih perbedaan populasi dan sampel? Nah, di sini ada 3 perbedaan dari populasi dan sampel. Yang pertama itu adalah dari segi definisi, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa populasi itu adalah seluruh unsur yang memiliki satu atau lebih ciri karakteristik yang sama dan batasnya ditentukan oleh peneliti. Sedangkan sampel adalah sebagian unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk kebutuhan studi peneliti yang dianggap mewakili populasinya. Jadi populasi itu adalah keseluruhannya, sedangkan kalau sampel itu hanyalah sebagian, dari populasi yang, dipilih untuk peneliti untuk mewakili populasi. Nah, perbedaan yang kedua itu ada pada karakteristik, kalau di populasi itu dikenal sebagai parameter, sedangkan kalau sampel itu dikenal sebagai statistik. Nah, perbedaan yang ketiga itu pada simbol. Nah, kalau di populasi itu, simbol-simbolnya itu seperti huruf Yunani atau kapital, kalau misalnya sampel itu, eee, simbolnya itu, hurufnya itu kecil dan bahkan miring. Nah, mmm, kenapa sih, kita harus perlu melakukan sampling? Nah, alasan kita harus melakukan sampling itu, yang pertama ada ukuran populasi, yang kedua ada, masalah biaya, yang ketiga ada masalah waktu, dan yang keempat adalah masalah ketelitian. Masalah-masalah ini ya akan terjadi apabila kita, menggunakan populasi dan makanya itu kita perlu menggunakan sampling. Untuk ukuran populasi yang dimaksud itu, sebagai permisalan, apabila populasinya adalah rakyat Indonesia, maka akan sulit bagi peneliti untuk bisa mengumpulkan data dari rakyat Indonesia karena ukuran populasi yang terlalu, besar. Oleh karena itu dapat dilakukan sampling. Namun dalam pengambilan sampling, mmm, harus sesuai dengan tata caranya dan harus memiliki sifat yang representatif. Artinya, setiap anggota di sampel harus memiliki karakteristik yang sama dengan di populasinya. Yang kedua, ada masalah biaya, ya, artinya itu, ukuran populasi yang besar tentu akan memerlukan biaya akomodasi, transportasi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada masalah waktu. Ukuran populasi yang besar pasti membutuhkan banyak waktu, sehingga dirasa kurang efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah masalah ketelitian, karena objek yang besar itu biasanya, eee, kurang kurang apa namanya, kurang teliti, maka, apabila kita melakukan, penelitian dengan objek yang sedikit, maka akan lebih teliti dibandingkan kita melakukan penelitian dengan objek yang, besar. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan kita, perlu melakukan sampling itu karena, dapat menghemat waktu, biaya, tenaga, serta hasil lebih akurat dan proses penelitian akan menjadi lebih mudah. Nah,
bagaimana cara-cara kita untuk mengambil sampel. Yang pertama kita harus menentukan target populasinya. Yang kedua, mendaftar seluruh elemen unit populasi. Dan yang ketiga itu menentukan sumber informasi. Yang keempat, menentukan jumlah anggota sampel. Dan yang kelima, menentukan teknik sampling yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke sampling. Apa sih sampling itu? Nah, sampling merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Terdapat dua metode yang digunakan untuk mengambil sampel dari populasi. Yang pertama itu ada random sampling atau probability sampling, yaitu di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan untuk menjadi sampel penelitian. Dan yang kedua itu ada non-random sampling, yaitu di mana tidak semua anggota populasi itu memiliki kesempatan untuk menjadi sampel dalam penelitian. Jadi kalau di random sampling itu setiap anggota populasi itu berkesempatan untuk menjadi sampel penelitian. Sedangkan di non-random sampling itu uh, tidak semua anggota populasi itu memiliki kesempatan untuk menjadi sampel dalam penelitian. Teknik sampling dari random sampling atau probability sampling itu terbagi menjadi empat. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada systematic sampling, yang ketiga ada stratified sampling, dan yang keempat ada cluster sampling. Nah, apa sih pengertian dari empat teknik sampling yang ada di random sampling ini? Yang pertama, simple random sampling itu setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai bagian dari sampel. Jadi, simple random sampling dilakukan dengan metode acak seperti pengundian atau menggunakan software. Nah, yang kedua ada systematic sampling, yaitu dengan metode ini, eh, kita dapat memilih setiap elemen ke N dari populasi. Misalnya setiap orang ke 10 dari daftar yang diurutkan itu dapat dipilih. Pemilihan awal itu biasanya dilakukan secara acak. Yang ketiga ada stratified sampling, itu populasi dibagi menjadi beberapa strata atau kelompok yang memiliki karakteristik serupa dan relevan dengan penelitian. Kemudian sampel akan diambil secara acak dari setiap strata itu. Dan yang terakhir ada cluster sampling, itu metode ini membagi populasi dengan menjadi cluster. Akan tetapi seluruh elemen di dalam cluster terpilih diambil sebagai sampel. Cluster biasanya memiliki karakteristik yang beragam dan ini mirip dengan populasi keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teknik sampling dari non-random sampling. Nah, kalau yang sebelumnya kan kita kan mengetahui teknik sampling um, dari random sampling. Nah, kalau yang sekarang kita akan mengetahui teknik sampling dari non-random sampling. Nah, teknik samplingnya dari non-random sampling ini ada tiga. Yang pertama ada convenient sampling, yang kedua ada purposive sampling, dan yang terakhir ada snowball sampling. Nah, apa sih pengertian dari ketiga teknik sampling yang ada di non-random sampling ini? Nah, convenient sampling itu subjek penelitian itu paling mudah diakses peneliti. Nah, kalau yang purposive sampling itu uh, peneliti itu memilih subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Misalnya kayak orang nasabah yang telah beralih dari bank syariah ke konvensional atau sebaliknya, ataupun orang yang sudah pernah menggunakan kris atau menggunakan e-wallet untuk bertransaksi dan lain-lain lah seperti itu. Jadi kriterianya itu ditentukan. Jadi tidak asal-asalan mengambil sampel. Sedangkan kalau snowball sampling itu peneliti memilih subjek penelitian yang direkomendasikan oleh subjek penelitian yang ada pada sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke distribusi sampling. Nah,
Apa sih, distribusi sampling itu? Distribusi sampling itu adalah sebuah probabilitas distribusi yang kita dapat dari ukuran sampel. Nah, distribusi sampling ini adalah distribusi dari besar-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi, persentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Nah, adapun tujuan dari distribusi sampling, yang pertama itu membantu untuk memilih sampel secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan waktu, biaya, energi, sehingga kita dapat memperkirakan parameter dengan benar. Dan yang kedua, membantu dengan teknologi informasi itu akan membantu menggunakan analisis dan pengukuran yang tepat dalam menghasilkan parameter populasi. Nah, ada 4 jenis distribusi sampling. Yang pertama itu ada distribusi sampling rata-rata, yang kedua ada distribusi sampling proporsi, yang ketiga ada distribusi sampling selisih rata-rata, dan yang terakhir itu adalah ada distribusi sampling selisih proporsi. Nah, yang pertama kita akan membahas distribusi sampling rata-rata. Apa sih distribusi sampling rata-rata itu? Nah, distribusi sampling rata-rata itu merupakan distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Nah, untuk penerapan rumus dari distribusi sampling rata-rata itu ada pada gambar yang ada di sebelah kanan. Eh, yang kedua, yang kedua itu ada distribusi sampling proporsi. Yaitu merupakan distribusi dari proporsi persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi. Dalam distribusi ini dapat digunakan untuk mengetahui persentase atau perbandingan antara dua hal yang berkomplement atau peristiwa binomial seperti persentase perokok dan bukan perokok. Nah, untuk rumus distribusi sampling proporsi ada pada gambar yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya ada distribusi sampling selisih rata-rata. Yang ketiga, itu merupakan distribusi dari perbedaan dua besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Misalkan dua populasi normal N besar 1 dan N2 memiliki rata-rata U1 dan U2 dan simpangan baku masing-masing simpangan baku 1 dan simpangan baku 2 dari kedua populasi N1 dan N2 tersebut diambil sampel random yaitu N1 dan N2 dengan rata-rata masing-masing X bar 1, X bar 2, lalu dari kedua rata-rata itu dihitung semua bedanya. Dari semua beda rata-rata yang diperoleh akan membentuk suatu distribusi yaitu distribusi sampling beda rata-rata. Nah, rumus distribusi sampling selisih rata-ratanya itu terletak pada gambar yang ada di kanan bawah. Nah, yang terakhir ada distribusi sampling selisih proporsi. Nah, yaitu merupakan distribusi dari perbedaan dua besaran proporsi yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Uh, Misalkan terdapat dua populasi N1 dan N2, yang mana dua populasi binomial, kemudian diambil sampel random yaitu N1 dan N2 dengan P1 dan P2, maka beda antara kedua sampel proporsi P1 dikurangi P2 akan membentuk suatu distribusi yaitu distribusi sampling beda proporsi. Nah, untuk rumus dari distribusi sampling selisih proporsi ada pada gambar yang di sebelah kanan bawah. Nah, cukup sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana dengan NIM 084. Saya akan menjelaskan materi tentang uji Q-square. Langsung saja ke materinya. Pengujian statistik dengan distribusi X kuadrat termasuk statistik non-parametrics. Penelitian di bidang ekonomi dan bisnis sering menggunakan data skala nominal kategorik.
yaitu seperti jumlah wisatawan, domestik dan asing, jumlah nasabah yang dikelompokkan berdasarkan usia, tingkat pendidikan, pendapatan, dan jenis kelamin. Data dalam bentuk frekuensi sangat sulit diyakini berdistribusi normal. Dan uji C kuadrat itu adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi aktual dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Dan nilai X kuadrat itu selalu bernilai positif karena nilai X kuadrat adalah nilai kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk ke pengujian yang dilakukan dengan menggunakan distribusi chi-square. Apa saja yaitu ada 3. Yang pertama ada uji ketepatan, distribusi frekuensi data atau goodness of fit test. Yang kedua ada uji BDK, proporsi populasi. Dan yang ketiga ada uji hubungan antara dua variabel atau independensi atau tabel kontingensi. Nah, bagaimanakah langkah uji hipotesisnya? Yang pertama itu adalah state null alternate hypothesis, yaitu membuat hipotesisnya. Dugaan sementaranya itu apa, kasusnya apa gitu. Nah, langkah yang kedua, select a level of significance. Kita harus menentukan tingkat signifikansinya. Terus identify the test statistik itu ada pada step ketiga, itu yaitu memilih uji statistik yang akan digunakan dalam pengujian. Dan yang keempat, formulate decision rule, yaitu membuat aturan keputusannya itu bagaimana. Dan yang step kelima itu take a sample arrive at decision, yaitu kita disuruh mengambil sampel dan kita memberikan keputusan dari apa yang kita uji gitu. Setelah yang langkah yang terakhir itu interpret the result, yaitu interpretasi hasil. Nah, chi-square test statistik itu rumusnya adalah X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung FO dikurangi FE kuadrat dibagi dengan FE. Nah, yang pertama itu uji ketepatan, itu digunakan untuk menguji ketepatan distribusi frekuensi data dengan distribusi tertentu, misalnya merata, normal, binomial, atau distribusi lainnya. Contohnya pada H0, distribusi frekuensi data adalah normal, sedangkan pada HA, distribusi frekuensi data adalah tidak normal. Untuk contoh soalnya, suatu perusahaan mempunyai 6 daerah pemasaran. Kepala bagian pemasaran menyatakan bahwa jumlah penjualan di semua daerah merata. Penelitian dilakukan untuk membuktikan pernyataan tersebut. Sampel sebanyak 120 unit penjualan terdistribusi sebagai berikut, yaitu daerah pemasaran 1 penjualan sebesar 24, daerah pemasaran 2 sebesar 18, daerah pemasaran 3 sebesar 23, daerah pemasaran 4 sebesar 28, daerah pemasaran 5 sebesar 14, dan daerah pemasaran 6 sebesar 13. Dengan menggunakan signifikansi 5%, apakah data yang terkumpul mendukung pernyataan kepala bagian pemasaran? Jadi, kepala bagian pemasaran tadi kan menyatakan bahwa jumlah penjualan di semua daerah itu merata. Nah, dengan menggunakan signifikansi dan dengan data-data yang ada, apakah pengujian ini tuh akan mendukung pernyataan kepala bagian pemasaran atau justru tidak? Maka perlu dilakukan pengujian. Nah, pembahasannya yang pertama itu kan seperti yang dijelaskan tadi di langkah uji hipotesis. Yang pertama itu adalah membuat hipotesis. Nah, di sini hipotesisnya ada 2, yaitu H0 distribusi frekuensi data adalah merata dan HA sendiri adalah distribusi frekuensi data adalah tidak merata. Langkah yang kedua itu kan memilih tingkat signifikansi, dan tadi signifikansinya sudah ditentukan yaitu sebesar 5%. Dan yang ketiga itu memilih uji statistiknya. Uji statistik yang digunakan adalah X kuadrat. Dan yang keempat membuat aturan keputusan, seperti yang dijelaskan tadi, pada penelitian ini aturan keputusannya itu meliputi 3 hal, yaitu nilai X kuadrat hitung berada pada daerah penerimaan H0 atau daerah penolakan H0, sedangkan nilai kritis sebagai batas penerimaan atau penolakan H0, dan nilai probabilitas atau p-value kurang dari tingkat signifikansi yang ditetapkan.
Selanjutnya kita masuk pembahasan langsung ke perhitungannya. DF sama dengan K kurangi 1 sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Nah, 6-nya itu didapat dari tabel total kolomnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena tadi ada 6 bagian wilayah. Nah, itu dikurangi 1 jadi hasilnya adalah 5. Yang kemudian yang kedua adalah frekuensi observed atau VEF O sama dengan N. Yang selanjutnya ada frekuensi harapan Fe sama dengan N per K sama dengan 120 per 6 sama dengan 20. 120 itu didapatkan dari penjumlahan uh, hasil penjualan pada daerah pemasaran 1 sampai daerah 6. Begitu. Kemudian dibagi 6 menjadi 20 dan itu mendapatkan hasil Fe. Nah, selanjutnya ada nilai kritis X kuadrat yaitu alfa yang df sama dengan x kuadrat 0,05 pada 5 sama dengan hasilnya itu adalah 11,07. Selanjutnya ada nilai hitung x kuadrat sama dengan sigma FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE sama dengan 8,9. Sedangkan p-value-nya adalah 0,113. Nah, FO dikurangi FE itu sama dengan 24 dikurangi 20. Yang hasilnya itu adalah 4, dan kemudian 4 dipangkatkan 2 sama dengan 16 per 20 sama dengan 0,8. Jadi kesimpulannya adalah nilai hitung X kuadrat sama dengan 8,9, yaitu berada di daerah penerimaan H0 dan prevalenya ternyata lebih besar dari tingkat signifikansi. Sehingga keputusan pengujian ini adalah menerima H0 yang berarti mendukung pernyataan kepala bagian pemasaran yang tadinya menyatakan jumlah penjualan di semua daerah itu merata. Selanjutnya kita akan masuk ke uji tabel kontingensi, yaitu pengujian hubungan dua variabel yaitu dependent atau independent, yaitu pengujian keeratan hubungan dua variabel yang menggunakan 2 kali 2 kategori, yaitu 2 kolom dan 2 baris, dapat menggunakan koefisien I. Dan pengujian keeratan hubungan dua variabel yang menggunakan lebih dari 2 kali 2 kategori menggunakan koefisien kontingensi person atau C atau Cramer's V. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di yang di bawah sendiri itu merupakan rumus dari koefisien P, kontingensi person C, dan V. Nah, untuk contoh soalnya itu um, manajer SDM suatu perusahaan ingin mengetahui apakah terhadap hubungan ketergantungan atau independensi antara status perkawinan dengan kebiasaan tidak hadir atau absensi. Sampel yang digunakan adalah 100 orang karyawan dan diperoleh informasi sebagai berikut. Nah, kebiasaan absen itu sering itu pada status perkawinan kawin itu ada 10 dan tidak kawin ada 20 sehingga total barisnya ada 30. Yang kemudian ada jarang, kebiasaan absen yang jarang itu pada status perkawinan yang sudah kawin itu ada 30, yang tidak kawin itu ada 10 sehingga total barisnya menjadi 40. Nah, kebiasaan absen yang tidak pernah itu untuk status perkawinan kawin itu ada 20 dan yang tidak kawin ada 10 sehingga total barisnya ada 30 dan total kolomnya dari keseluruhan itu ada secara menurun ke bawah itu untuk status perkawinan kawin itu ada 60, yang tidak kawin itu ada 40, dan total barisnya itu dari sering dan tidak pernah itu ada 100. Nah, berdasarkan sampel tersebut dengan tingkat signifikansi 5%, apakah mendukung dugaan bahwa status perkawinan berhubungan dengan kebiasaan tidak hadir? Nah, pada pengujian kali ini kita akan menguji dengan menggunakan signifikansi 5%, apakah um, mendukung dugaan bahwa status perkawinan itu berhubungan dengan kebiasaan tidak hadir. Gitu. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan, yaitu pada hipotesis itu seperti yang dijelaskan pada langkah
langkah-langkah yang akan dilakukan pengujian itu, yang pertama kan kita harus menentukan hipotesis. Nah, itu hipotesisnya ada dua, seperti H0 sama dengan status perkawinan dan kebiasaan tidak hadir itu tidak berhubungan. Sedangkan AA itu status perkawinan dan kebiasaan tidak hadir itu saling berhubungan. Nah, yang kedua kan kita harus menentukan tingkat signifikansi, dan kebetulan tingkat signifikansinya tadi sudah ditentukan sebesar 5%. Yang ketiga, kita harus menentukan uji statistik yang akan digunakan kan. Nah, pada pengujian kali ini menggunakan uji statistik X kuadrat. Dan yang keempat itu membuat aturan keputusannya yang meliputi dapat dikatakan hasil pengujian itu menerima HA dan menolak H0 itu apabila nilai X kuadrat itu berada pada daerah penerimaan H0 atau daerah penolakan H0 dan nilai PT sebagai batas penerimaan atau penolakan H0 dan nilai probabilitas atau p-value kurang dari tingkat signifikansi yang ditetapkan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu perhitungannya adalah D kali F sama dengan K1 dikurangi 1, B dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1, dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 2. Ada frekuensi observed atau VFO sama dengan N, dan ada frekuensi harapan FE sama dengan total kolom dikali total baris dibagi N. Dan nilai kritisnya itu X kuadrat alpha DF sama dengan X kuadrat 0,05, tingkat signifikansinya karena 5%, itu pada 2, dan hasilnya itu 5,591. Dan selanjutnya adalah nilai hitung X kuadrat sama dengan sigma dari FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE itu menghasilkan 13,1944 dan p-value-nya itu adalah 0,001. Nah, FE itu kok bisa 60 kali 30? Itu karena 60 itu merupakan total kolomnya. Sedangkan kalau 30 itu tuh merupakan total barisnya, sehingga kalau dikalikan itu kan 180 dibagi 100. Nah, sama dengan 18. 100 itu merupakan total baris atau observednya. Nah, FO dikurangi FE sama dengan 10 dikurangi 18 sama dengan 8. Nah, 8 kuadrat sama dengan 64 dibagi 18 sama dengan 3,55556. Nah, untuk kesimpulannya, maka nilai hitung X kuadrat itu kan sama dengan 13,1944. Nah, itu berada di daerah penolakan H0 dan p-value-nya itu lebih kecil dari tingkat signifikansi, sehingga hasil dari pengujian ini adalah menerima HA, yang berarti asumsi atau hipotesis yang diduga tadi itu benar-benar terdapat hubungan antara status perkawinan dan kebiasaan tidak hadir. Jadi pada pengujian kali ini adalah menerima HA dan menolak H0. Nah, pengujian keeratan hubungan dua variabel yang menggunakan lebih dari 2 kali 2 kategori menggunakan koefisien kontingensi persen atau C. Nah, C seperti yang dijelaskan di sini terlihat bahwa C sama dengan akar dari X kuadrat dibagi X kuadrat plus N. Nah, C itu dari hasil X kuadrat tadi dimasukkan, nah selanjutnya dibagi dari 13,1944 itu plus 100. Nah, hasilnya menjadi C sama dengan akar dari 0,116564. Nah, hasil dari kontingensi persennya itu adalah 0,341415 dan dapat dikatakan bahwa hubungannya lemah. Jadi pada penelitian ini meskipun ada hubungan antara status perkawinan dan kebiasaan tidak hadir itu tapi perlu diadakan pengujian lagi apakah
hubungannya itu tuh lemah atau kuat, dan ternyata setelah kita uji tadi, ternyata hubungannya itu adalah lemah. Sekian eh, penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Aljana dengan NIM terakhir 089. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang estimasi parameter. Langsung saja ke materinya. Apa sih penaksiran parameter itu? Eh, Penaksiran parameter merupakan keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Populasi biasanya memiliki ukuran yang sangat banyak, sehingga untuk mengetahui karakteristik melalui sensus sangat sulit dilakukan. Estimasi parameter disebabkan oleh beberapa hal, seperti banyaknya individu dalam sebuah populasi pengamatan, sehingga penelitian untuk keseluruhan populasinya menjadi tidak ekonomis, baik dari sisi tenaga, waktu, serta biaya. Parameter populasi ini biasanya juga disebut dengan nilai sebenarnya atau true value. Nah, adapun tujuan utama dari estimasi parameter ini untuk mengambil sampel itu bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai parameter populasi. Kemudian em, ada dua cara mengetahui informasi mengenai parameter populasi. Yang pertama itu estimasi, dan yang kedua itu pengujian hipotesis. Nah, di sini kita akan membahas tentang estimasi. Nah, parameter ini dapat berupa yang pertama itu rata-rata, yang kedua varian, dan yang ketiga itu proporsi. Kemudian yang selanjutnya itu ada kriteria penaksiran yang baik. Nah, adapun penaksiran statistik sampel yang digunakan untuk menduga parameter populasi harus memenuhi tiga kriteria berikut, yaitu yang pertama itu tidak bias. Nah, estimator yang tidak bias akan memiliki nilai harapan sama dengan theta. Jadi, estimator yang tidak bias itu akan memiliki nilai ekspektasi dari theta bar sama dengan theta. Nah, contoh estimator yang bias itu misalkan theta bar dari lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai theta yang sebenarnya. Nah, bisa kita lihat dari gambar grafik di bawah ini, yang berwarna merah itu theta bar 1 itu lebih tinggi dari theta bar yang sebenarnya. Jadi ini bisa dikatakan bias. Jadi bukan penaksiran yang baik. Kemudian yang di sampingnya ini termasuk penaksiran yang baik karena uh, theta bar 1 dan theta bar 2 ini seimbang. Kemudian yang kedua itu efisien, yaitu estimator yang memiliki nilai variansi kecil. Nah, kenapa di sini kita melihat nilai variansinya? Karena variansi ini alat ukur untuk melihat variansi suatu data. Kemudian yang ketiga itu konsisten. Semakin baik sejalan dengan ukuran sampel yang semakin besar. Jadi, jika sampelnya semakin besar, maka estimatornya itu semakin baik. Nah, ini bisa dikaitkan yang tadi jika dikaitkan dengan efisien. Jika variansi semakin kecil, maka estimatornya itu semakin baik. Kemudian Kemudian ada jenis estimasi. Dan di sini jenis estimasi itu ada dua. Yang pertama itu estimasi titik dan juga yang kedua estimasi interval. Dan di sini kita akan membahas estimasi titik terlebih dahulu.
Nah, apa sih estimasi titik itu? Estimasi titik merupakan nilai tunggal yang digunakan untuk menaksir atau to estimate parameter besaran populasi yang tidak diketahui. Nah, ternyata estimasi titik ini juga ada kelemahannya, yaitu tidak adanya derajat kepercayaan atas nilai estimasi yang diperoleh dari sampel. Kemudian, di sini ada contoh dari estimasi titik, yaitu contohnya, untuk menduga rata-rata berat badan mahasiswa, diambil 5 orang sampel. Nah, 5 orang sampelnya sebagai berikut. Yang pertama itu, eee, Kara, dengan angka 87, kemudian Farhat 85, kemudian Evan 98, Faiz 83, dan Anita 77. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu X bar, sama dengan jumlah data dibagi, banyaknya data. Jadi, jumlah datanya itu ditambah dari 87, ditambah 85, ditambah 98, ditambah 83, ditambah 77, kemudian dibagi, jumlah, banyaknya data, yang ada jumlah banyaknya data, sampelnya tersebut, yaitu 5. Jadi, jumlah data dan dibagi banyaknya data, hasilnya 86. Kemudian yang kedua itu ada estimasi interval. Estimasi interval merupakan penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Dasar adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Nah, estimasi interval ini terdapat dua batas, yaitu lower limit estimate atau perkiraan batas bawah dan upper limit estimate, perkiraan batas atas. Kemudian, sebelum melakukan estimasi, tingkat kepercayaan ditetapkan terlebih dahulu yaitu sebesar 1 sampai 1 dikurangi alfa. Nah, tingkat kepercayaan ini yang merupakan tingkat kepercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar. Di sini alfa merupakan tingkat signifikansi ambang batas yang digunakan untuk menentukan signifikansi. Jika nilai kesalahan kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi, data tersebut dianggap signifikan secara statistik. Nah, eee, semakin, lebar interval, maka semakin besar pula tingkat kepercayaannya. Kemudian yang terakhir itu ada estimasi rata-rata. Nah, di sini saya, memberikan contoh, rumus dari sampel besar. Yang pertama itu, estimasi rata-rata sampel besar N lebih dari 30 sigma yang diketahui. Nah, ini rumusnya sebagai berikut. Kemudian, estimasi rata-rata sampel besar N lebih dari 30 sigma yang tidak diketahui. Kemudian sampel kecilnya ada estimasi rata-rata sampai sampel kecil N kurang dari 30 sigma. Nah, yang membedakan dari sampel besar dan sampel kecilnya itu dari, sigmanya dan di sini S-nya. Di sini sampel besar itu menggunakan, sigma kuadrat dan yang sampel kecil itu menggunakan S kuadrat. Sekian, penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Aljana dengan NIM terakhir 089 dari kelas statistik kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis varians. Langsung saja ke materinya. Nah, metode hipotesis dengan menggunakan distribusi Z dan distribusi T efektif untuk uji hipotesis tentang perbedaan rata-rata mu dari satu atau dua populasi. Nah, uji hipotesis dengan membandingkan rata-rata mu dari tiga atau lebih populasi secara sekaligus menggunakan analisis ragam atau biasa disebut analisis of variance atau ANOVA. Nah, di sini A0, MU1 sama dengan MU2 sama dengan MU3. Semua rata-rata tiga populasi adalah sama. Kemudian H1 merupakan semua rata-rata tiga populasi adalah tidak sama. Uji analisis ragam dilakukan dengan menggunakan distribusi Fisher atau biasa disebut dengan distribusi F. Nah, selanjutnya itu penjelasan mengenai ANOVA. ANOVA merupakan suatu prosedur hipotesis yang membandingkan tiga atau lebih populasi untuk menguji. Yang pertama itu kesamaan variansi, yang kedua ada atau tidak adanya efek treatment. Yang ketiga itu kesamaan rata-rata. Nah, uji ANOVA ini didasarkan pada perbandingan antara dua komponen varians antar kelompok atau treatment variation, dan varians dalam kelompok atau random variation atau error komponen dengan menggunakan distribusi F. Nah, kemudian asumsi dasarnya itu yang pertama, sampelnya itu random dan independen. Yang kedua itu populasi berdistribusi normal. Dan yang ketiga, populasi mempunyai variansi yang sama. Prosedur ANOVA terdiri dari beberapa macam jenis bergantung dari perlakuan atau treatment yang digunakan. Yang pertama itu ada analisis varian satu arah atau one-way ANOVA. Nah, ini merupakan uji rata-rata pendapatan seperti di suatu perusahaan ABC hanya berdasarkan bagiannya saja. Kemudian sebaliknya, analisis varian dua arah itu menggunakan uji rata-rata pada pendapatan di perusahaan ABC berdasarkan bagian dan jenis pendidikannya. Kemudian selanjutnya ANOVA satu arah. Nah, pengujian terhadap beda lebih dari dua populasi dengan menggunakan satu perlakuan atau treatment. Nah, jadi kalau ANOVA satu arah itu menggunakan satu perlakuan, yaitu tadi berdasarkan bagian. Nah, sedangkan yang dua arah itu sebaliknya menggunakan dua perlakuan, yaitu tadi bagian dan jenis pendidikannya. Nah, uji analisis ragam satu arah selalu memiliki daerah penolakan atau rejection di sebelah kanan dari distribusi F. Nah, pengujian hipotesis dengan ANOVA memiliki prosedur yang sama dengan uji hipotesis sebelumnya. Selanjutnya itu distribusi Fisher atau biasa disebut juga dengan distribusi F. Nah, seperti halnya dengan distribusi T, bentuk kurva distribusi Fisher tergantung dari tingkat signifikansi dan jumlah derajat bebas atau DF, yang terdiri dari dua derajat bebas, di mana satu sebagai pembilang dan yang satu itu sebagai penyebut. Nah, keduanya ini disebut sebagai parameter distribusi F. Nah, bisa kita lihat DF-nya ini 8 ini sebagai pembilang dan 14-nya ini sebagai penyebut. Nah, contohnya, tentukan nilai F dengan derajat bebas 8 atau pembilang dan 14 sebagai penyebut, serta 0,05 luas daerah pada kurva distribusi F. Nah, ini F sigma atau DF sama dengan F 0,05 atau
8,14-nya itu sama dengan 2,7. Kemudian menentukan nilai F hitung. Nah, yang pertama itu untuk mencari F itu MST per MSE. MS itu varians antar kelompok dan MSE itu varians dalam kelompok. Kemudian MST itu SST per K min 1. Kemudian SST sigma T1 kuadrat per NI. Kemudian dikurangi T kuadrat per N. Kemudian untuk mencari MSE itu SSE per N min K. Kemudian untuk SSE sigma X I kuadrat dikurangi sigma TI kuadrat per NI. Nah, di sini K itu merupakan jumlah populasi, dan N merupakan jumlah sampel, MST merupakan varians antar kelompok, SST deviasi antar kelompok, MSE varians dalam kelompok, SSE deviasi dalam kelompok, dan TI merupakan total nilai data, dan XI merupakan data sampel. Selanjutnya ada contoh soalnya. Nah, mahasiswa Fakultas Ekonomi Uinsuka melaksanakan penelitian untuk menguji apakah terdapat perbedaan penghasilan rata-rata pedagang bakso, sate, dan wedang ronde. Peneliti menggunakan sampel masing-masing sebanyak 3 orang pedagang dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, ini bisa kita lihat tabelnya. Sampel pertama itu baksonya itu ada 7, kemudian sate 9, dan ronde 9. Kemudian sampel kedua, baksonya 8, sate 8, ronde 6. Kemudian sampel yang ketiga, bakso 6, sate 7, dan ronde 6. Kemudian pembahasannya diketahui K sama dengan 3N, yaitu 9. Karena ini tadi jumlah sampelnya itu ada 3. 3 kali 3 berarti 9. Kemudian rumusan hipotesisnya H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kemudian H0-nya tidak semua rata-rata pendapatan sama. Tingkat signifikansi alfanya 5%. Untuk uji statistiknya itu menggunakan distribusi F. Nah, aturan keputusannya nilai F hitung itu kurang dari nilai kritis. Jadi menerima H0 dan menolak HA. Kemudian nilai F hitung lebih dari nilai kritis itu menolak H0 dan menerima HA. Kemudian pembahasannya di sini nilai kritisnya DF-nya K-1 dikali N min K. Jadi 3 dikurangi 1 dikali 9,3 hasilnya 2,6. Kemudian di sini F sigma DF sama dengan F 0,05 atau 2,6 sama dengan 5,14. Nah, ini 2,05 2,6-nya ini dari DF-nya tadi. Kemudian nilai hitungnya SST itu rumusnya sigma T1 kuadrat per NI dikurang T kuadrat per N. Nah, langsung dimasukkan saja ke dalam rumusnya 21 kuadrat per 3 ditambah 24 kuadrat per 3 ditambah 21 kuadrat per 3 dikurangi 66 kuadrat per 9. Jadi hasilnya 486 dikurangi 484 hasilnya 2. Kemudian mencari MST-nya, yaitu rumusnya SST per K min K min 1. Langsung saja dimasukkan SST-nya tadi sudah ketemu yaitu 2. Jadi langsung dimasukkan saja 2 per 3 min 1. Sama dengan hasilnya 2 per 2, yaitu bisa disederhanakan menjadi 1. Kemudian mencari F-nya. Rumusnya MST per MSE. Langsung saja dimasukkan tadi
MST-nya sudah ketemu 1, kemudian MSE-nya 1,667, hasilnya 0,6. Kemudian SSE-nya sigma XI kuadrat min XTI kuadrat per NI. Nah, langsung saja dimasukkan 7 kuadrat tambah 8 kuadrat ditambah, nah tadi sampelnya yang di tabel tadi dikurangi sigma T1 kuadrat per N1-nya tadi. Jadi 21 kuadrat per 3 ditambah 24 kuadrat per 3 ditambah 21 kuadrat per 3. Hasilnya 496 dikurangi 486 hasilnya 10. Kemudian di sini mencari MSE. Aku potong. Nah, di sini rumusnya adalah SSE dikurangi N per K. SSE per N dikurangi K. Jadi, nah tadi 10, N min K-nya itu berarti jumlah populasi dikurangi tadi 9 dikurangi 3 berarti 6. 10 per 6 sama dengan 10 per 6 hasilnya 1,667. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.